Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku Ulama Mazhab dan Manhaj. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan memuja Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah yang telah melimpahkan karunia dan kasih sayang kepada kita bersama. Tiada daya dan upaya yang kita miliki kecuali semuanya bersumber dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga di antara salah satu kalimat yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang muslim adalah ketika mereka menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan semua urusan, dan mereka adalah hamba yang lemah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di antara kalimat yang itu merupakan perhiasan yang ada di dalam surga adalah kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Karena kalimat ini adalah kalimat di mana seorang hamba mengakui akan kekurangan yang ada pada dirinya. Dia tidak memiliki apa-apa kalaulah bukan karena karunia, taufik dan kasih sayang dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Begitu juga dengan nikmat yang ada pada diri kita ini, ikhwatul Islam. Tiada daya dan upaya yang kita miliki kecuali semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menyandarkan apapun kepada diri sendiri, tapi sandarkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebutkan wama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian, tidak ada satupun, artinya semuanya, kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, maka selalu serahkan diri kepada Allah. Jangan pernah bangga terhadap diri sendiri, karena kita tidak lebih daripada hamba yang diberikan karunia dan kasih sayang oleh Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ibadah yang paling mulia dan cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang mudah diterima, ibadah yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi SAW walau satu kali, maka dalam satu kali salawat ini terdapat 40 keutamaan di dalamnya. Ibadah salawat itu, ikhwatul Islam, adalah ibadah yang memiliki kemuliaan yang luar biasa banyaknya. Dengan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi-Nya. Artinya kalau kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah bersolawat kepada kita karena solawat yang kita sampaikan kepada Nabi. Dan Allah bersolawat kepada Nabi, dan Allah juga bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Dan itu merupakan di antara kemuliaan yang luar biasa. Orang yang bersolawat kepada Nabi akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersolawat kepada Nabi akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersolawat kepada Nabi akan diberikan kepadanya pahala yang luar biasa. Orang yang bersolawat kepada Nabi akan dikabulkan doa-doanya. Orang yang bersolawat kepada Nabi akan dimudahkan urusannya. Orang yang bersolawat kepada Nabi akan dimudahkan langkahnya bertemu dengan Nabi. Orang yang bersolawat kepada Nabi akan dimudahkan urusannya di akhirat sana. Dan orang yang bersolawat kepada Nabi dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Dan itu masih sebahagian keutamaan bagi mereka yang mengucapkan solawat kepada Nabi. Apakah ketika kita mendengarkan keutamaan-keutamaan seperti ini, kita tidak semangat bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jadikanlah di antara hari-hari kita senantiasa mengucapkan salam dan solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ternyata ketika kita bersolawat kepada Nabi,
bukan karena kita memberikan kepada Nabi, tetapi karena kita menginginkan pahala dari ibadah solawat tersebut. Jadi yang mendapatkan keberuntungan dari ibadah solawat adalah orang yang bersolawat. Jadi jangan pernah kita anggap ikhwatul Islam ketika kita bersolawat kepada Nabi, Nabi memerlukan solawat yang kita sampaikan. Salah. Yang memerlukan solawat tersebut adalah orang yang bersolawat itu sendiri. Artinya ketika kita mengucapkan solawat kepada Nabi, maka keberuntungan akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Karena sebenarnya Nabi tidak memerlukan solawat dari umatnya. Mengapa demikian? Karena Allah sudah bersolawat kepada Nabi. Karena para malaikat juga sudah bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah sudah bersolawat kepada Nabi, malaikat juga sudah bersolawat kepada Nabi, maka Nabi tidak akan pernah lagi membutuhkan solawat dari umatnya. Tetapi ketika kita bersolawat kepada Nabi, maka itu adalah untuk kita mencintai Nabi SAW, melakukan kewajiban kita sebagai umat Nabi, dan menunaikan hak Nabi terhadap umatnya. Karena memang di antara salah satu hak yang harus ditunaikan oleh umat Nabi kepada Rasulnya SAW adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan selama kita berada di sana. Dan pembahasan ini sebelumnya telah pernah kita sampaikan sedikit demi sedikit ikhwatul Islam, tapi ini hanya sekedar mengulang dan mengulang saja. Bahwa dikala kita diberikan rezeki oleh Allah berada di kota Madinah, maka ada beberapa hal atau ada beberapa tempat yang harus kita kunjungi. Namun sebelum kita mengunjungi beberapa tempat tersebut, yang harus kita ketahui selama kita berada di kota Madinah, maka manfaatkan waktu yang ada untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kota Madinah, orang yang datang ke kota Madinah tidak akan pernah memberikan perubahan kepada siapapun kecuali dengan amal ibadah yang dia lakukan. Iya, Madinah adalah daerah yang barokah. Madinah adalah tanah yang diharamkan oleh Allah. Namun itu tidak akan berpengaruh bagi kita tanpa amal ibadah yang kita lakukan. Dan itulah yang disebutkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang dinukilkan dan yang dibawakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Innal arda la tuqaddisu ahada. Sesungguhnya suatu tempat, bumi manapun tidak akan pernah menjadikan seseorang itu bersih dari dosa. Wa inna ma yuqaddisul insanu amalah. Dan yang membuat seseorang itu bersih dari dosa, dihapuskan kesalahannya, diberikan pahala kepadanya adalah karena amalan perbuatan yang ia lakukan. Artinya sekarang kita berada di daerah yang barokah, tapi keberkahan daerah Madinah tidak akan kita dapatkan kecuali dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ketika kita datang ke kota Madinah, kemudian kita beramal, beribadah, maka keberkahan di atas keberkahan. Tapi kalau seandainya dikala kita berada di daerah yang barokah, di daerah yang paling mulia di dunia, tapi kalau kita tidak iringi dengan amal dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka keberkahan daerah tersebut tidak ada manfaatnya bagi kita yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kalimat yang disebutkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, innal arda la tuqaddisu ahada. Bumi manapun, dan dia menyebutkan di kota Madinah karena memang sahabat Salman adalah salah seorang sahabat yang berasal dari Faris. Dari kecil dia mengejar hidayah, dia tinggalkan kemauan dunia, dia adalah orang yang kaya. Di ujung-ujungnya, di akhirnya dia menjadi seorang budak demi mendapatkan agama dan cahaya Islam. Kemudian pada akhirnya dia sampai di kota Madinah dan statusnya masih sebagai seorang budak. Kemudian beberapa tahun setelahnya Allah berikan kemudahan baginya untuk terbebas dari perbudakan tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Maka dia memberikan nasihat kepada kita bersama, dimanapun kalian berada, walaupun tempat tersebut tempat yang paling barokah di dunia, tapi itu tidak akan bermanfaat tanpa amal ibadah yang kalian lakukan. Innal arda la tuqaddisu ahada wa inna ma yuqaddisul insanu amalah. Tempat apapun tidak akan menjadikan kita bersih dari dosa, tetapi yang membuat kita bersih dari dosa, dihilangkan kesalahannya adalah dengan ketaatan, kebaikan, amal ibadah yang kita lakukan. Terkhusus apabila kita melakukan amal ibadah tersebut dikala kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya ketika kita berada di sini, pintu kebaikan terbuka seluas-luasnya. Kalau seandainya ada satu kebaikan yang Allah bukakan kepada kita, maka itu merupakan keberuntungan yang luar biasa. Apalagi kalau dibukakan bagi kita keberkahan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Ada orang yang dibukakan oleh Allah hanya satu kebaikan untuknya. Misalnya dibukakan oleh Allah baginya ibadah salat. Dia adalah orang yang rajin salat sunatnya. Kalau wajib sudah pasti. Tidak ada salat sunat kecuali dia akan mengerjakannya. Tapi dalam kebaikan yang lain dia tidak bisa. Puasa dia tidak bisa, zakat dia sulit mengeluarkan hartanya. Tapi dia dibukakan pintu kebaikan dari jalur salat, maka manfaatkanlah jalur ini. Ada orang yang salatnya pas-pasan, salat wajib, salat sunat sulit sekali dia menggerakkan kakinya, menggerakkan tangannya, mengucapkan Allahu Akbar sulit baginya. Tapi sangat mudah baginya untuk bersedekah. Tidak ada pintu kebaikan kecuali dia akan mengulurkan hartanya di sana. Maka manfaatkan pintu kebaikan tersebut. Sehingga Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan, Rubba rajulin, beruntung salah seorang di antara kalian ketika Allah bukakan untuknya satu pintu kebaikan di antara kebaikan yang begitu banyak, maka peganglah pintu kebaikan tersebut. Karena tidak ada di antara kita yang memiliki semua pintu kebaikan. Tidak ada di antara kita dia rajin sholat malam, semua sholat sunat dia kerjakan, puasa sunat juga, sedekah juga, berbakti juga sulit. Kecuali mereka-mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah bukakan bagi kita satu pintu kebaikan saja, maka peganglah pintu kebaikan tersebut dengan harapan semoga dengan satu pintu kebaikan ini, itulah jalur kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya kita bisa membuka pintu kebaikan bagi diri kita di dalam kehidupan kita, alhamdulillah dimudahkan untuk sholat, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya, rajin berbakti kepada orang tua, bagus muamalah dengan tetangga, bagus bahasa lisannya, maka itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba. Dan itu adalah alasan Allah untuk memuliakan dirinya di dunia dan memuliakan dirinya di akhirat sana. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Madinah, maka latihlah diri kita secara khusus. Dan dikala kita berada di tanah haram secara umum, latihlah diri kita untuk membuka pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena memang kita di sini tidak ada tujuannya kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkanlah waktu yang singkat untuk memperbanyak amal ibadah. Dan semoga dengan waktu yang singkat tapi ibadahnya banyak kita bisa melakukannya, itu merupakan di antara cara Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa kita bersama. Allah mudahkan urusan kita di dunia, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Karena memang itu merupakan di antara tujuan kita beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam kota Madinah, maka yang pertama kali harus mereka lakukan adalah bagaimana berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dikala kita berada di kampung yang memang kampung halaman ini, hukum asalnya adalah kampung halaman orang-orang yang berlomba-lomba beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah riwayat ikhwatul Islam. Riwayat ini adalah riwayat yang disebutkan oleh orang-orang muhajirin yang mengadu kepada Nabi SAW akan perangainya orang-orang Ansar. Jadi antara muhajirin dan Ansar mereka bersaing, tapi saingan mereka adalah saingan dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia, mereka memiliki sifat yang namanya isar. Isar itu artinya lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya. Dan itu adalah sifat orang muhajirin dan sifat orang-orang Ansar. Allah abadikan dalam Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini berbicara tentang orang-orang Ansar. Dan apabila kita sebutkan orang-orang Ansar, masuk muhajirin di dalamnya. Orang muhajirin mereka mendapatkan dua nama. Mereka disebut dengan muhajirin, mereka juga disebut dengan Ansar. Sedangkan orang Ansar mereka mendapatkan satu nama, mereka disebut dengan Ansar dan mereka tidak disebut dengan muhajirin. Sehingga dari sini mana yang paling mulia, muhajirin atau Ansar? Muhajirin atau Ansar? Dua-duanya. Karena mereka sama-sama mulia dan mereka dimuliakan oleh baginda Rasulullah SAW. Hanya saja orang muhajirin mendapatkan kemuliaan hijrah, maka mereka disebut dengan muhajir. Mereka juga dinamakan dengan Ansar. Siapa yang menamakan mereka dengan Ansar? Siapa yang menamakan kaum muhajirin dengan Al-Ansar? Siapa menamakan? Allah yang menamakannya.
lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ingat bagaimana orang-orang muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang mana mereka diusir dari kampung halamannya, dirampas hartanya, dipisahkan dari keluarganya, diusir dari kampung halamannya. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Kenapa mereka rela melakukan yang demikian? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Satu-satunya yang mereka cari dari ibadah hijrah adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi yang mereka inginkan? Wa yansurunallaha wa rasulah. Dan mereka ingin menolong Allah dan menolong Rasulnya. Dari kalimat inilah orang muhajirin dinamakan dengan muhajirin, dan mereka juga dinamakan dengan kaum ansar, karena Allah yang menyebutkan wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika dan mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Kemudian baru ayat berikutnya Allah berbicara tentang orang-orang ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Kemudian Allah puji lagi bagaimana sifat orang-orang ansar. Di antara salah satu sifat orang ansar adalah al-ithar, kedermawanan. Dermawan itu ikhwatul Islam, di dalam bahasa Arab ada 4 bahasanya. Kedermawanan di dalam bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama, orang dermawan disebut dengan sakha. Sakha itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, kalau kita minta maka mereka akan berikan, tidak pernah mereka menolak, maka itu disebut dengan orang dermawan. Tapi pemberiannya sesuai dengan yang kita minta. Misalnya saya minta makanan, diberikan makanan, tidak dilebihkan, dan itu disebut dengan orang dermawan. Tapi bahasa Arabnya sakha, dan itu adalah kedermawanan tingkat paling bawah. Kemudian apalagi tingkat kedermawanan yang berikutnya adalah orang yang peka. Misalnya dia melihat tetangganya mungkin mukanya sudah sedikit pucat, maka dia pun mengatakan, sepertinya kalian belum makan, ayo kita makan sama-sama, tanpa ditanya apakah kalian sudah makan. Karena apabila ditanya kalian sudah makan, pasti jawabannya sudah. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bagus pada tempatnya. Kalau kita lihat kawan mukanya sudah pucat atau sudah lesu, jangan tanya, tapi langsung bawa ke restoran. Itulah kalau bahasa kitanya. Maka itu disebut dengan judun, jawad. Jadi orang itu tanpa diminta dia sudah menawarkan, artinya peka dengan keadaan, dan itu ada tingkat kedermawanan yang kedua. Kemudian ada orang ikhwatul Islam disebut dengan karam. Karam itu lebih lagi, dia peka tapi dia memberikan lebih daripada itu. Misalnya dilihat tetangganya tanpa ditanya, maka dia menawarkan bantuan, kemudian memberikan bantuan dan yang semisalnya. Maka itu, dan bantuan tersebut bukan dalam jumlah yang sedikit, maka itu disebut dengan karam. Nah, yang 1 sampai yang ketiga ini tidaklah bisa dilakukan kecuali bagi mereka yang memiliki kelebihan. Karena memberikan itu ikhwatul Islam, kalau berlebih maka dia akan memberikan kepada orang lain. Tapi tingkat kedermawanan yang paling tinggi disebut dengan al-ithar. Al-ithar itu dia tidak punya. Walau dia punya, cukup untuk dirinya, tapi untuk dirinya dia tawarkan kepada saudaranya. Makanya itulah yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Mereka menawarkan makanan kepada muhajirin, padahal makanannya cukup untuk dirinya saja dan cukup untuk keluarganya, tapi dia tetap tawarkan. Makanya akan kita temukan kisah-kisah yang sangat ajaib di kota Islam. Ada kaum Ansar menjamu kaum muhajirin, keluarganya belum makan, anak dan istrinya belum makan, tapi untuk memuliakan tamu Nabi SAW, maka mereka memberikan makanan yang khusus untuk dirinya kepada saudaranya. Dan itulah yang disebut dengan isar, dan itu adalah puncak kedermawanan yang paling tinggi. Makanya Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka akan mendahulukan saudaranya walaupun itu kekhususan bagi dirinya. Memberi, kalau kita punya lebih, itu biasa. Misalnya kita punya, alhamdulillah punya uang lebih, kemudian kita sedekahkan, itu biasa. Tapi kita punya uang 1 real, kita sedekahkan 1 real, biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kita punya uang 1 juta real, kita sedekahkan 100 real, biasa ikhwatul Islam, biasa. Tapi kalau kita punya uang 1 real, disedekahkan 1 real, itulah yang luar biasa. Dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Itulah disebut dengan isar. Makanya isar ini tingkat kedermawanan yang paling tinggi, dan itu dimiliki oleh orang-orang Ansar. Makanya ikhwatul Islam, dalam masalah dunia
dalam masalah dunia, maka mereka akan saling berbagi. Tapi kalau dalam masalah akhirat, tidak demikian keadaannya. Maka dari sinilah kita akan mendapatkan sebuah cerita ikhwatul Islam, persaingan antara muhajirin dan ansar. Bagaimana mereka bersaing? Ini bukan masalah dunia, tapi masalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita tahu bahwa kita di sini sedang bersaing mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Misalnya saudara kita salat 2 rakaat, kita 4 rakaat. Misalnya saudara kita bangun malam jam 3, kita bangun jam 1. Itu namanya bermusabaqah mencari ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang harus kita lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh muhajirin dan ansar. Jadi orang muhajirin ini ikhwatul Islam, mereka pernah mengadu. Karena muhajirin ini rata-rata kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir. Sebenarnya mereka bukan fakir, mereka itu kaya, tapi harta mereka itu tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Karena tidaklah mereka hijrah kecuali mereka harus meninggalkan semuanya. Mereka harus memilih. Mereka memilih harta, memiliki tanah, atau memilih tanah, atau memiliki keluarga, atau memilih hijrah bersama Nabi SAW. Pilihannya bukan pilihan yang mudah. Kalau mereka harus meninggalkan Makkah, mereka tidak akan aman sampai mereka meninggalkan harta bendanya di sana. Makanya banyak kejadian di ikhwatul Islam, seperti misalnya Suhaib. Ada salah seorang sahabat namanya Suhaibur Rumi. Suhaibur Rumi ini, dia adalah salah seorang sahabat yang kaya raya. Ketika dia harus meninggalkan Makkah, ingin hijrah ke kota Madinah, bergabung dengan manusia yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin meninggalkan Makkah, maka orang-orang Makkah mengatakan, "Wahai Suhaib, kamu datang ke sini dalam keadaan fakir. Kemudian kamu menjadi orang kaya di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian tiba-tiba kamu ingin meninggalkan Makkah begitu saja?" Tidak sama sekali. Kami tidak akan pernah membiarkan kamu keluar dari Mekah. Maka Suhaib ini tentunya berpikir, bagaimana caranya dia harus hijrah bersama Nabi SAW. Agar kita tahu, ternyata ibadah hijrah, terutama hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan ibadah yang hanya kita baca begitu saja, tapi perjuangan, pengorbanan, pilihan antara dunia dan akhirat. Kalau kita hijrah ikhwatul Islam, tidak pernah dituntut kita hijrah meninggalkan harta benda, tidak. Kita dituntut hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Harta kita tetap ada. Tapi kalau para sahabat tidak, mereka memilih antara dunia akhirat. Kalau mereka hijrah, status mereka langsung berubah menjadi fakir. Orang kaya tiba-tiba langsung menjadi fakir, itu bukan perkara yang mudah. Orang fakir berubah menjadi kaya, itu enak sekali. Tapi kalau kaya berubah menjadi fakir, itu yang harus dikasihani. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan begitulah keadaan orang-orang muhajirin. Suhaib ini orang kaya. Kemudian dikala dia ingin hijrah tidak bisa, maka pada akhirnya dia mengatakan, "Maukah aku tukarkan hijrahku ini? Artinya kalian bebaskan aku hijrah, aku berikan harta yang tadi kalian inginkan, ambil semuanya, ambil semuanya." Maka tentunya orang-orang musyrikun itu yang mereka cari. Kalau sudah dapat harta gratis, hasil daripada perampokan kalau bahasa kitanya, maka tentunya mereka akan membiarkan Suhaib. Pada akhirnya Suhaib pun hijrah dari Mekah menuju Madinah tanpa membawa harta kecuali pakaian yang menempel di badannya. Sampai di Madinah, Nabi langsung menyambutnya, "Marhaban bi Abi Yahya." Selamat datang wahai Abu Yahya, karena namanya adalah Abu Yahya, anaknya Yahya, sehingga dia dipanggil dengan Abu Yahya. Marhaban bi Abi Yahya. Selamat datang wahai Abu Yahya. Sesungguhnya perdaganganmu adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua hartanya tinggal di Mekah untuk membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus satu contoh. Dan kita harus ingat, siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan ganti dengan yang terbaik berlipat-lipat ganda di dunia sebelum Allah ganti dengan surga di akhirat sana. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf, kaya raya, sampai di Madinah fakir miskin, tidak ada hartanya. Namun tidaklah dia meninggal kecuali dia meninggalkan harta yang tidak terbilang jumlahnya, diganti oleh Allah di dunia sebelum Allah ganti di akhirat sana. Makanya itu adalah kaedahnya ikhwatul Islam. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah,
ingat, maka Allah pasti akan mengganti dengan yang terbaik. Misalnya harta kita masih ada campur halal dan haramnya. Meninggalkan yang haram tidak mudah, ikhwatul Islam, butuh perjuangan. Kemudian kita berusaha, bermohon, berdoa kepada Allah untuk meninggalkan yang haram. Kita ingin harta kita harta yang halal-halal saja. Iya, mungkin di awalnya kita bangkrut, kita miskin, tapi itu tidak akan bertahan lama, karena Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya sendirian untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan di ikhwatul Islam. Kita contohkan di sini adalah contoh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini ikhwatul Islam adalah seorang nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kerajaan yang tidak pernah ada duanya. Karena memang itu merupakan di antara salah satu permintaannya kepada Allah. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada orang-orang setelahku. Itu adalah doa Nabi Sulaiman. Sehingga raja yang menguasai dunia adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena memang itu di antara doanya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun. Sehingga Nabi suatu ketika pernah menangkap jin. Jadi ada jin di ikhwatul Islam pernah ditangkap oleh Nabi. Itu Nabi yang menangkapnya ya. Sedangkan kita tidak boleh bermain-main dengan jin, karena kita tidak pernah tahu tentang jin. Dan kita tidak pernah melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Sehingga barang siapa yang bermain-main dengan jin, maka akan membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya, baca surat jin. Bukan berkawan dengan jin ya, tapi baca surat jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Artinya cari sendiri dalam surat jin ya. Artinya ikhwatul Islam bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan jin. Oh, ustaz, jinnya sudah masuk Islam. Oh, seperti ini, tidak ada ceritanya. Bisa jadi dia Islam dalam mulutnya saja, karena kita tidak melihatnya. Bagaimana kita yakin? Makanya ikhwatul Islam tidak boleh bagi kita untuk terlalu dekat-dekat dengan jin. Tidak boleh memusuhinya, tapi tidak boleh berkawan, karena kita tidak melihatnya, tapi mereka melihat kita. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Nabi pernah menangkapnya. Ketika ditangkap oleh Nabi, apa kata Nabi? Nabi mengatakan, aku menangkap jin, kemudian aku ingin mengikatnya di tiang masjid, di Masjid Nabawi ini. Kemudian ketika aku menangkapnya, aku ikat di masjid, supaya nanti anak-anak kaum muslimin mereka bisa bermain-main dengannya. Karena jin kalau sudah ditangkap itu mudah dimainkan. Tapi masalahnya yang kita tangkap itu jin atau tidak. Itu saja muskilahnya. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi? Kalaulah aku tidak ingat akan doa saudaraku, yaitu Nabi Sulaiman. Karena yang bisa menangkap dan menguasai jin hanya Nabi Sulaiman. Nabi bisa, tapi karena untuk menghargai doa Nabi Sulaiman, Nabi tidak mau. Maka pada akhirnya Nabi tidak jadi mengikatnya. Nabi membiarkan jin tersebut karena mengingat Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Satu-satunya manusia yang bisa menguasai jin adalah Nabi Sulaiman. Kalau ada di antara kita kaum muslimin yang bisa menguasai jin, maka ketahuilah dia adalah Sulaiman akhir zaman. Ada atau tidak? Tak mungkin. Karena itu merupakan di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Sulaiman ini dia punya cerita yang sangat indah. Apa ceritanya? Dulu dia paling suka kepada kendaraan, dan kendaraan yang paling dia sukai adalah kuda. Inni ahbabtu hubbal khair. Sesungguhnya Allah tanamkan kecintaan kepadaku terhadap al-khair. Dan al-khair itu ditafsirkan oleh para ulama dengan al-khail. Khail itu artinya kuda. Jadi artinya hobi Nabi Sulaiman adalah merawat kuda. Dan hobi Sulaiman merawat kuda bukan untuk sekedar main-main, tapi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada di antara kita yang hobi, maka carilah hobi yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hobi misalnya naik kuda, untuk memang dianjurkan. Hobi memanah, bagus. Hobi berenang, bagus. Tapi kalau hobi memelihara ular misalnya, carilah hobi yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang diridhai dalam agama. Nah, Nabi Sulaiman hobinya adalah merawat kuda, tujuannya untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu ketika ikhwan Islam, dia merawat kuda. Suatu ketika
dia terlambat melakukan sholat asar di waktu asar. Dia terlambat gara-gara merawat kuda, bukan gara-gara tidur, tapi gara-gara merawat kuda. Kemudian di ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Dia kembali kepada Allah, takut kepada Allah, padahal cuma sekali. Kemudian pada akhirnya dia minta ampun. Makanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman disebut dengan Awwab. Mereka itu adalah orang yang mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah sekali kembali kepada Allah, mudah menyadari kesalahannya, dan selalu kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ikhwatul Islam, pada akhirnya dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Dan di antara bentuk dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bunuh kuda-kudanya. Karena gara-gara kalian aku lalai. Dia tidak ingin apapun yang melalaikan, karena tujuan kita hidup, tujuan pertama hidup adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Maka Allah mengatakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian anggap kami ciptakan kalian hanya untuk bermain? Wa annakum ilaina la turja'un. Tidakkah kalian tahu suatu saat nanti, mau tidak mau, kalian akan kembali kepadaku? Artinya kita tujuan pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang melalaikan kita beribadah, jauhkan. Kita tidak mungkin bisa dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan menjauhkan, tapi dibunuh semuanya. Arti dibunuh itu disembelih, kemudian dimakan. Karena kuda itu halal atau tidak? Halal. Kemudian ikhwatul Islam, sehingga dia membunuh kuda-kuda yang tadi dia sangat cintai, karena takut jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Maka Allah ganti kendaraan Nabi Sulaiman dengan yang paling cepat di dunia. Maka dengan itulah kita kenal kendaraan Nabi Sulaiman adalah angin. Itulah asal muasal ceritanya. Kenapa kendaraan Nabi Sulaiman itu angin? Angin yang bisa membawa dirinya kemana-mana, ke belahan dunia, mudah sekali, lebih kencang dari segala-galanya. Kalau kuda tidak bisa dibandingkan dengan angin. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah mengganti dengan yang terbaik sekali. Makanya para ulama setiap kali bercerita tentang ini, ikhwatul Islam, pasti dibawakan kisah Nabi Sulaiman, dan pasti dibawakan kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf begitu juga. Dia tinggalkan semuanya di Makkah Al-Mukarramah. Bahkan dikala dia ingin hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memberikan ancaman. Karena orang-orang Quraisy, siapapun yang hijrah akan diancam. Dan ancamannya bukan main-main, dibunuh. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai kalian orang-orang Quraisy, kalian tahu aku ini adalah ahli memanah. Karena memang Abdurrahman ahli di dalam memanah. Tidak satupun anak busur yang keluar dari panah ini kecuali akan mengenai kalian. Artinya diancam dulu. Tapi maukah aku berikan kepada kalian pilihan yang kedua? Kalian bebaskan diriku, hijrah ke kota Madinah, aku berikan dan aku tunjukkan kepada kalian semua harta yang aku miliki di kota Makkah. Ambil, aku tidak butuh. Yang aku butuh bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy itu yang mereka cari. Sehingga dikala ditawarkan, karena tawaran pertama bahaya. Tidaklah, walaupun akhirnya dia akan mati, tapi dia mati dan musuhnya juga akan mati. Itulah bahasanya. Tidaklah anak panah keluar dari busurnya kecuali kalian akan mati. Tapi tawaran kedua, ambil semua hartaku. Siapa yang mau memilih tawaran yang pertama? Tentu memilih tawaran yang kedua. Tapi tawaran ini merugikan Abdurrahman bin Auf dalam satu sisi. Tapi sisi yang lain, dia sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hamba-hamba yang mau berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ingin berdagang dengan Allah. Berdagang dengan manusia akan membuat kita kecewa. Tapi berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil akhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan dalam kehidupan kita ini, ikhwatul Islam, berdagang dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Terlepas daripada itu semua, begitulah sifat kaum muhajirin. Sehingga orang-orang muhajirin diabadikan oleh Allah di Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang muhajirin yang fakir. Karena rata-rata mereka menjadi fakir ketika mereka sampai di Madinah. Kemudian Allah memberikan pujian kepada orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ini salah satu sifatnya isar. Isar itu akan membantu saudaranya orang-orang muhajirin. Jadi kenapa di antara salah satu cara Nabi ketika para sahabat muhajirin sampai ke kota Madinah, maka yang dilakukan oleh Nabi adalah al-muakhah, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansar. Persaudaraan ini bukan persaudaraan yang main-main. Persaudaraan ini, ikhwatul Islam, hukum asalnya pertama kali, kalau seandainya salah satu di antara mereka meninggal, misalnya ada muhajirin, ada Ansar, dipersaudarakan oleh Nabi.
mereka bisa saling mewarisi. Jadi bukan persaudaraan begitu saja kalau bersahabat ya, enggak. Tapi betul-betul persaudaraan yang melekat, melebihi daripada saudara, sehingga mereka bisa saling mewarisi. Dan warisan tidak jatuh kepada orang yang terdekat kecuali kepada orang yang terdekat. Dan itu terjadi, itu di awal mula. Pada akhirnya warisan tetaplah jatuh kepada orang-orang yang terdekat kita. Dan orang yang paling berhak menerima warisan yang pertama kali adalah anak. Kemudian setelah anak, baru keluarga, istri atau suami. Kemudian baru orang tua. Kemudian baru saudara-saudari. Baru paman. Tapi kalau ada anak dan istri, maka habis jatah yang lainnya. Itu adalah hukum warisan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya saudara tidak mendapatkan bagian. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa orang Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan. Di awalnya mereka saling mewarisi, tapi pada akhirnya dihapuskan hukum ini dan warisan tetap jatuh kepada orang yang terdekat, terutama kepada anak, istri dan orang tua. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, begitulah cerita tentang orang Muhajirin dan Ansar kalau dalam masalah agama, kalau dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia mereka akan memberikan untuk saudaranya, dan itulah sifat yang mereka miliki yang disebut dengan al-isar, mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya kalau dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan agama, tidak. Mereka berlomba-lomba, mereka tidak mau, kecuali mereka yang pertama kali akan melakukannya. Maka pernah terjadi ikhwatul Islam persaingan antara Muhajirin dan Ansar. Mengapa kita menyebutkan yang demikian? Karena orang Muhajirin ini rata-rata mereka ada orang fakir. Bukan mereka fakir, tapi memang mereka meninggalkan hartanya. Bukan mereka meninggalkan, dipaksa untuk meninggalkan hartanya. Dikala mereka sampai di Madinah, apa pekerjaan yang bisa mereka lakukan? Mereka itu ahli berdagang. Di Madinah adalah ahli bertani. Tidak sama keadaannya. Penduduk Mekah ahli dalam perdagangan, penduduk Madinah ahli dalam perkebunan. Maka terkenal kebun kurma di kota Madinah. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatu Nakhlin. Di antara salah satu nama kota Madinah yang mungkin jarang kita mendengarnya adalah Zatu Nakhlin, yaitu daerah yang khusus dengan pohon kurmanya. Padahal kurma itu tumbuh di mana? Tumbuh kurma kira-kira? Kurma di mana tumbuhnya? Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Di tempat? Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfadhuk. Silakan, Masya Allah. Kurma itu ikhwatul Islam tumbuhnya di tempat yang panas, dan Madinah ada tempat yang panas, maka tumbuh kurma di kota Madinah. Dan kota Madinah itu panasnya luar biasa, sehingga di antara salah satu pesan Nabi kepada kita yang ada di kota Madinah, la yasbiru ala la'waiha. Tidak satu pun mereka yang sabar tinggal di kota Madinah. Sabar karena panasnya, sabar karena dinginnya, sabar karena keadaannya, kecuali aku yang akan memberikan syafaat kepada mereka kalau mereka nanti berjumpa denganku di akhirat sana. Sehingga di Madinah ikhwatul Islam jangan banyak bicara, jangan banyak mengeluh apapun yang terjadi, baik itu masalah kita dengan rombongan kita, masalah kita dengan pembimbing kita, masalah kita dengan orang Madinah, masalah kita dikala kita berada di kota Madinah. Maka ingatlah pesan Nabi. Berarti seolah-olah Nabi tahu kalau ada orang yang tinggal di Madinah mereka akan mendapatkan kesusahan. Maka Nabi mengatakan la yasbiru ala la'waiha. Tidak satu pun mereka di antara yang berada di kota Madinah sabar dengan keadaan yang ada di dalamnya, keadaan apapun, kecuali tentunya mereka akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, di Madinah adalah daerah perkebunan. Di Mekah adalah perdagangan. Sehingga ketika orang Mekah atau orang Muhajirin datang ke kota Madinah, sulit bagi mereka bekerja. Maka banyaklah di antara mereka yang menjadi ashabus suffah. Ashabus suffah itu kurang lebih 70 sampai 80 orang, yaitu mereka yang tinggal di dalam Masjid Nabawi. Makanya masjid yang dibangun oleh Nabi itu ada atap di bagian depan, ada atap di bagian belakang. Kalau bagian depan mungkin untuk imamnya, tapi kalau untuk di belakang itu adalah untuk mereka yang tinggal di dalamnya. Karena banyak di antara Muhajirin yang tidak ada keluarga di sini. Banyak di antara mereka yang tidak punya rumah, sehingga mereka tidak makan, tidak minum kecuali apa yang Nabi makan, tidak mereka minum kecuali apa yang Nabi minum. Sehingga dari sini para ulama mengatakan Nabi itu adalah orang kaya, karena setiap hari Nabi menanggung 80 orang. Kita saja menanggung 5 orang sudah kewalahan ya.
Ini 80 orang. Artinya kalau Nabi makan, maka semua orang yang ada di sini makan. Tapi kalau Nabi tidak makan, maka mereka juga tidak makan. Begitulah para sahabat ketika mereka datang ke kota Madinah demi agama. Jadi beragama ini ikhwatul Islam, semakin berat kita merasakan ujian, maka itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Kalau kita tidak diuji oleh Allah dalam agama, berarti iman kita masih dipertanyakan di sana. Karena memang itu kaedahnya. Tidak ada mereka yang beriman. Makanya Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian mudah mengira kalian akan masuk surga begitu saja? Padahal kalian tidak diuji sebagaimana diuji orang-orang sebelumnya. Kita tidak ingin diuji sebagaimana mereka diuji, tapi paling tidak kita akan merasakan berat dalam agama. Salat 5 waktu, salat subuh sulit, salat asar berat, salat zuhur penat, salat malam mengantuk. Itulah yang kita lawan. Berpuasa lelah, itulah yang kita lawan. Itu adalah ujiannya, dan kita sabar di sana untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul Islam, orang-orang muhajirin dikala mereka datang di sini, rata-rata mereka statusnya fakir. Maka dikala Allah menyebutkan tentang muhajirin, diawali dengan kalimat lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kemudian di ikhwatul Islam, maka orang muhajirin ini datang mengadu kepada Nabi. Apa yang mereka kadukan kira-kira? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri wal ujur. Itulah pengaduan mereka kepada Nabi. Mereka mengadukan sahabatnya yang kaya. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya, karena mereka fakir, sesungguhnya orang-orang kaya, mereka datang membawa pahala yang luar biasa banyaknya. Maka dari sinilah ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, jadikan sebagian harta kita itu untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Makanya sebahagian kalau ada yang bertanya, mana yang lebih mulia? Atau mana yang lebih bagus? Orang fakir yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Mana? Jawaban kita sudah pasti yang kedua. Karena kalau kita miskin sulit bersabarnya. Tapi ikhwatul Islam sebenarnya tergantung kepada keadaan. Tergantung kepada keadaan. Tapi dalam sisi manfaat, selagi orang banyak bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, itulah yang termulia. Sama dengan ikhwatul Islam, ada orang yang ahli ibadah, rajin ibadahnya. Ada orang ulama yang tahu tentang agama Allah. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Hah? Siapa jawab? Siapa nak? Ahli ibadah, Masya Allah. Sehat selalu nak ya? Insya Allah, barakallahu fiik. Bilang sama abinya jawabannya salah ya. Baik, barakallahu fiik. Allah yang matur. Yang paling mulia mana yang paling mulia? Dua-duanya, kalau bisa. Tapi kalau harus memilih, maka yang paling mulia adalah ulama. Kenapa ulama yang paling mulia? Karena manfaat mereka banyak untuk orang lain. Kalau ahli ibadah manfaatnya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Rajin sholat, ada orang yang sholat 100 rakaat semalam. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi ada orang yang belajar semalaman suntuk. Mana yang paling bagus? Belajar. Kenapa? Karena belajar ini manfaatnya untuk orang lain. Makanya kenapa kita melihat ikhwatul Islam para ulama, mereka tidak terlalu banyak sholat sunatnya. Walaupun tidak banyak ikhwatul Islam, walaupun mereka tidak banyak sholat sunatnya, tapi juga tetap mengalahkan kita. Contoh misalnya Imam Ahmad, dia tidak banyak sholat sunatnya. Kalau dia lagi sakit, sholat sunatnya hanya 100 rakaat. Kalau lagi sakit, kita sehat saja 5 rakaat, sulitnya minta ampun. Allahul musta'an. Tapi ikhwatul Islam, artinya walaupun sedikit-sedikit ibadahnya, tapi tetap kita kalah. Bisa dipahami? Kita tetap kalah dengan ibadah mereka. Imam Syafi'i ikhwatul Islam, dia pernah bertamu ke rumah Imam Ahmad. Kemudian dikala bertamu, maka Imam Ahmad menyediakan, karena Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibarat guru dan murid. Guru, murid, murid, guru. Imam Ahmad belajar fikih dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar hadis dari Imam Ahmad. Sehingga mereka kakak beradik lah kalau istilahnya. Umur mereka tidak jauh, jaraknya berbeza 14 tahun. Kemudian mereka saling belajar agama. Dan selalu kita mengatakan, mazhab dua mazhab ini adalah mazhab kakak beradik. Jangan pernah dipertentangkan. Kalau seandainya berbeza, anggap saja berbeza antara kakak dan beradik. Bisa dipahami? Tapi ikhwatul Islam, kemudian Imam Syafi'i, dia pernah makan ke rumah Imam Syafi'i. Dikala makan, maka Imam Syafi'i menghabiskan semua makanannya.
Kemudian setelah makan, dia tidur. Setelah tidur, dia salat subuh tanpa berwudu. Kejadian ini ikhwatal Islam diperhatikan oleh putri Imam Ahmad. Maka putri Imam Ahmad ini mengadu kepada ayahnya, wahai ayahanda, inikah ulama-ulama yang senantiasa kau sanjung? Karena Imam Ahmad ini senantiasa menyanjung Imam Syafi'i, menghormatinya, memujinya. Dalam setiap majlis dia akan sebutkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa. Begitu juga Imam Syafi'i akan memuji Imam Ahmad, karena Imam Ahmad juga luar biasa. Dan mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Kemudian ikhwatal Islam, makanya anaknya, putrinya heran, wahai ayahanda, inikah imam yang selalu kau sanjung? Ahli ibadah, banyak ilmunya, ahli, semuanya dipuji. Coba lihat, makannya banyak, tidur, kemudian tidak wudu di kala salat subuh. Imam Ahmad juga tidak bisa menjawabnya. Apa yang harus dijawab? Apa jawabannya? Besok kita sambung ya. Sekarang ya. Ayat ikhwatul Islam. Kemudian Imam Ahmad juga bertanya, tidak tahu jawabannya. Maka dia tanyakan kepada gurunya Imam Syafi'i, wahai guruku, sesungguhnya putriku bertanya. Kemudian 1, 2, dan 3. Maklumlah seorang wanita ya, banyak bertanya. Kalau tidak bertanya, maka kita yang bertanya kepadanya. Tapi ikhwatul Islam, apa kata Imam Syafi'i? Pertanyaan pertama, kenapa makannya banyak? Banyak sekali makannya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak menjumpai makanan yang betul-betul halal di dunia kecuali dari dirimu. Tidak mungkin Imam Ahmad memberikan kepadanya yang syubhat. Pasti semua makanannya halal 100%. Sehingga Nabi mengatakan, la ya'kul ta'amuka illa taqi. Janganlah memakan makananmu kecuali mereka yang bertakwa. Bukan yang kaya, bukan yang miskin, tapi standarnya takwa. Kalau kaya bertakwa, alhamdulillah. Miskin bertakwa juga alhamdulillah. Standarnya takwa. Mau kaya mau miskin terlepas daripada itu semua, tapi takwa standarisasinya. Nah, orang yang paling bertakwa di dunia, seolah-olah Imam Syafi'i mengatakan, adalah kamu, dan makananmu adalah makanan yang paling halal. Makanya aku habiskan semuanya. Kapan lagi momennya? Kemudian setelahnya, ini dia, setelah makan aku tidur. Ketahuilah, aku tidak tidur di malam hari. Iya, aku berbaring. Tapi dalam malam ini aku bisa memecahkan lebih daripada 40 masalah agama. Dia tidak beribadah, seolah-olah tidur, tapi otaknya jalan. Kalau kita berbaring ala tul ya, langsung hilang. Baik. Kemudian, kenapa aku tidak berwudu di kala melaksanakan sholat subuh? Karena untuk isya belum batal. Bisa dipahami? Jadi dia tidak beribadah bukan karena dia tidak mau beribadah. Dan ibadah yang sesungguhnya itu adalah belajar agama, yang mana manfaatnya untuk semua manusia. Dan kita merasakan manfaat dari perjuangan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa demikian? Karena manfaatnya untuk orang lain. Dia korbankan jiwanya untuk kita yang datang setelahnya. Sehingga kita semakin banyak manfaatnya untuk orang lain, semakin mulia. Makanya orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang bersabar, mana yang lebih bagus? Kedua-duanya bagus. Tapi lihat mana yang paling banyak manfaatnya, terutama bagi mereka yang punya harta. Kalau harta kita hanya untuk belanja untuk diri kita sendiri, tidak usah punya harta, jadi miskin saja. Mau atau tidak nih? Sulit ya? Jadikanlah harta kita itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, terkhusus kepada karib kerabat terdekat. Orang tua sudah pasti, saudara-saudari kita, tetangga kita. Sebanyak atau selagi kita semakin bermanfaat harta kita untuk orang lain, maka semakin bersyukur namanya. Makanya orang kaya yang bersyukur itu artinya orang kaya yang mereka membagikan nikmat Allah kepada saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Sehingga ikhwatul Islam, para ulama menyebutkan, kalau kalian merasa hati kalian itu sudah mulai kasar, berat beribadah kepada Allah, maka cari orang fakir, cari orang miskin, turun, masuk ke rumahnya, lihat keadaannya, bawa makanan, berikan kepada mereka, maka mereka akan bahagia. Ketika mereka bahagia, kita yang lebih bahagia melihat mereka bahagia. Itulah diantara salah satu cara untuk melunakkan hati yang sudah mulai jauh dari Allah. Kita terlalu banyak kufurnya kepada Allah, padahal kita adalah orang yang diberikan nikmat yang luar biasa. Maka lakukanlah hal-hal seperti ini. Cari mereka, lihat anak-anak yatim, lihat orang-orang fakir, lihat mereka janda-janda yang ditinggalkan oleh keluarganya, lihat kehidupannya. Ketika mereka tersenyum,
hati kita lebih lagi tersenyum daripada mereka. Maka agar kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain agar kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Muhajirin dan Ansar. Cerita Muhajirin dan Ansar tidak selesai-selesai ya. Kita kemana-mana ceritanya. Orang Muhajirin ini mengadu kepada Nabi, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka membawa pahala yang banyak sekali. Maka Nabi bertanya, kenapa demikian? Maka orang-orang Muhajir menjawab, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi dikala mereka bersedekah, kami tidak bisa. Sehingga mereka berlebih dalam masalah ini, kami tidak bisa melakukannya. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya Rasulullah, kami ini bersaing dengan orang-orang Ansar, artinya bersaing dalam ibadah. Ketika kami salat, mereka juga salat bersama kami. Ketika kami puasa, mereka juga puasa. Tapi ketika mereka memanfaatkan hartanya diberikan kepada orang lain, kami tidak bisa, karena memang kami tidak punya harta. Sehingga mereka iri kepada sahabatnya. Bukan iri ya, di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ghibtah. Karena apabila kita sebut dengan iri, orang iri adalah orang yang tidak suka kepada nikmat yang ada pada saudaranya dan berkeinginan agar nikmat tersebut hilang darinya. Misalnya saudaranya punya mobil, semoga mobilnya hancur misalnya, itu disebut dengan iri. Tapi apabila ada orang yang tidak, ya, karena iri itu sesuatu yang pasti. La yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada tubuh, tidak ada jasad kecuali ada hasad di dalamnya. Semua kita ini ada sifat hasad di dalamnya, semuanya tanpa terkecuali. Satu-satunya tidak punya siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikala Nabi berumur 4 tahun, datang Jibril, dibelah dadanya, diambil alaqah itu segumpal daging. Dan Jibril mengatakan, "Hadza hazzuz syaitanu mink." Ini ada bagian syaitan, kemudian dibuang. Sehingga dada Nabi, hati Nabi adalah hati yang paling bersih. Sedangkan selain Nabi tentunya tidak ada jaminan. Makanya para ulama mengatakan la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada jasad kecuali ada hasad. Tetapi perbezaannya, orang mulia mereka menahannya, mereka sembunyikan. Orang yang tidak mulia mereka tampakkan, mereka ucapkan. Itulah perbezaannya. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang mulia tersebut. Karena kita yang namanya manusia, melihat orang berlebih, kita ingin juga berlebih. Maka tahan, berdoa kepada Allah. Maka itulah perbedaan antara hasad dengan ghibtah. Kalau ghibtah, dia melihat nikmat yang ada pada saudaranya dan dia ingin nikmat tersebut juga dia miliki tanpa menginginkan kalau nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu saja perbezaannya. Kalau orang iri, didoakan tetangganya yang pergi umroh, semoga mati di pesawat katanya. Kita tidak tahu kan? Itu disebut dengan iri. Tapi kalau dia misalnya lihat tetangganya umroh, dia bisa umroh lagi, ya Allah berikan kepada umroh sebagaimana dia umroh, dan didoakan saudaranya semoga nanti dia selamat pulang. Itu baru disebut dengan ghibtah. Itu perbezaannya. Bisa dipahami? Baik, karena kita sudah paham, kita cukup dulu sampai di sini. Nanti bisa kita sambung lagi ikhwatul Islam, karena waktu yang juga yang memisahkan kita. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita bersama, dan tujuannya tidak lain tidak bukan berlomba-lombalah dikala kita berada di sini. Berlomba-lomba mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba di dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah momen yang terindah di mana kita mengadu, berlomba-lomba, dan kita tidak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ibadah yang kita anggap remeh itu yang diterima. Bisa jadi ibadah yang wajib itu tidak diterima. Tapi bisa jadi senyum kita kepada saudara kita yang miskin diterima. Sedekah kita 1 rial itu yang diterima. Bisa jadi ibadah-ibadah yang kecil menurut kita tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kam rubba amalin saghirin tukabbiruha niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil namun menjadi besar karena niat yang ada di dalam hatinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita niat-niat yang jujur untuk memberikan manfaat kepada diri kita sendiri di dalam beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami.
karena kejahilan kami, karena ketidaktahuan kami, dan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang pantas diucapkan, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memanfaatkan momen kita yang indah ini untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah berikan kepada mereka umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dan Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, alim ulama kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka beribadah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang mereka kerjakan. Semoga Allah mengabulkan setiap doa dan permintaan yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijadikan ibadah umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa damban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah untuk pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dengan keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu menjadi hamba yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah umrah dan melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah An-Nabawiyah. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beribadah, keistiqamahan dalam agama, dan Allah tutup usia kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله